Oke, selamat pagi anak-anak semua. 12 IPA Ibu. 3. Oke, semua dengan keadaan sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya. Iya, Bu. Oke, semangat. Oke, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai supaya dengan lancar, silahkan untuk ketua kelas Wayan Eka untuk memimpin doa ya. Silahkan Wayan Eka. Baik, Bu. Baik, pada semua teman-teman, tadi kita berdoa, semoga pembelajaran kita lakukan berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Wayan Eka. Oke, untuk kebiasaan dari sekolah kita di awal pembelajaran tatap muka yang pertama, alangkah lebih baiknya kita untuk menyanyikan lagu nasionalis, yaitu Sorak-Sorak Bergembira ya. Oke, kita mulai sama-sama dipimpin oleh Kania ya. Silahkan Kania untuk memimpin Sorak-Sorak Bergembira. Iya, Bu. Sudah siap, teman-teman? Ya. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua, sudah bebas kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, tepuk tangan untuk 12 MIPA 3. Oke, terima kasih Kania. Oke, terima kasih Kania. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan memulai terkait unsur dan prinsip dasar seni rupa dalam karya Ika Celup. Di sini ada kompetensi dasar yang pertama adalah mengevaluasi indikatornya, mengidentifikasi dan mengevaluasi konsep dan unsur serta prinsip. Kemudian lanjut ada tujuan pembelajaran. Tujuannya ada mengidentifikasi unsur dan prinsip dan mengevaluasi keunikan masing-masing motifnya. Kemudian teknis penilaiannya ada sosial dan emosional dan unjuk kerja dalam bentuk penilaian presentasi kelompok. Oke, selanjutnya Ibu kita mulai terkait dengan apa itu prinsip dan unsur seni rupa. Oke, bisa menjawab Nasuhat atau Nurani terkait dengan unsur dan prinsip rupa itu apa? Ya, ada garis, Bu, warna gelap terang. Oke, lanjut untuk Nurani. Ada kesatuan, Ibu, keseimbangan, dan lainnya, Ibu. Oke, lalu lanjut Wayan Eka terkait unsur dan prinsip. Ayo yang lain juga, karena akan ada reward dalam pembelajaran. Tekstur. Oke, Naomi, good. Lanjut yang lain. Oke, bidang. Oke, garis. Oke, Cahaya, Bu, cahaya. lanjut yang lain. Oke, nanti akan Ibu catat ya sebagai sebuah apresiasi bahwa ada nilai tambah terkait dengan keaktifan peserta didik juga menjadi sebuah poin penilaian. Oke, kita lanjut terkait dengan prinsip seni rupanya. Di sini ada prinsip kesatuan. Yang namanya sebuah kesatuan berarti dia tidak bisa terpecah belah. Oke, sama halnya seperti kita menggambar proporsi badan antara kepala, mata, dan telinga tidak bisa terpisah. Begitupun ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan bentuk yang sempurna. Kita lihat dalam karya Ika Celup,
Di sini prinsip kesatuan dalam artian bahwa dalam motif ini tidak ada unsur-unsur yang saling terpecah belah. Inilah namanya kesatuan. Oke, kita lanjut. Prinsip yang kedua adalah prinsip keseimbangan. Namanya seimbang, sama halnya ketika kita berjalan di sebuah jembatan yang mana pada bagian kanan dan kiri itu tidak saling tumpang tindih, tidak saling berat sebelah dalam artian. Oke, dalam keseimbangan seni rupa salah satunya di sini bisa kita tampilkan karya ikat celup adalah keseimbangan radial atau senter. Kenapa radial atau senter? Karena di dalam karya ini keseimbangan terletak di tengah-tengah. Oke, bidang kain ya, kalau dalam ikat celup atau dalam karya gambar objek lain yaitu bidang gambar. Jadi dia memang pusatnya berada di tengah-tengah, center point-nya berada di tengah-tengah. Ini yang disebut sebagai keseimbangan center. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada prinsip irama. Oke, sorry, ada prinsip irama. Lalu di sini ada prinsip irama. Irama yaitu artinya pengulangan. Sama halnya dengan seni musik. Di dalam seni rupa pun ada yang namanya pengulangan. Artinya apa? Irama itu pengulangan bentuk motif yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, dalam seni rupa, prinsip irama sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada irama repetitif atau pengulangan bentuk, irama progresif, irama dari bentuk yang besar ke kecil atau kecil ke besar, dan irama memancar. Oke, kita lihat di sini karya ikat celup yang di sebelah kanan saya, mungkin di sebelah kiri kalian. Di sini ada keseimbangan memancar. Kenapa disebut sebagai memancar? Karena dia polanya memancarkan sinarnya memancarkan ke arah luar. Oke, nah ini disebut sebagai seperti matahari, itu termasuk ke dalam keseimbangan memancar. Kemudian yang di sebelah kiri saya, ini termasuk ke dalam keseimbangan repetitif karena ada pengulangan bentuk yang sama, ukurannya yang ini ada kita lanjut ada di sebelah kiri gambar, ada keseimbangan repetitif di mana bentuknya yang sama secara beraturan. Membentuk melingkar, mengelilingi bagian dari ikat celup ini. Dengan ukurannya sama meskipun dengan warna yang berbeda. Yang terpenting adalah pada repetitif bentuknya yang sama dan ukurannya yang sama. Nah ini di sini nih, ini repetitif. Lalu di sini ada poin interestnya yang dibuat berbeda. Lalu kalau untuk irama progresif, ini juga bisa termasuk progresif karena dari besar ke motif yang kecil. Kita lanjut. Prinsip penekanan. Penekanan yang disebut sebagai kontras, bisa kita lihat pada karya ikat celup di sini, ada bagian yang diberi warna yang kontras atau berbeda dengan motif yang lain. Begitu juga dengan ukurannya. Nah, kekontrasan di sini terletak di bagian tengah bidang gambar. Nah, ini juga terkait dengan prinsip dan unsur mungkin pernah kalian pahami di kelas 10 dan kelas 11 untuk mata pelajaran mungkin karya seni yang berbeda, tetapi intinya adalah sama. Kemudian lanjut. Prinsip proporsi. Proporsi di sini adalah kesebandingan. Jadi kesesuaian antara bidang kain kalau di dalam ikat celup dengan motif yang mau kita buat. Di sini bisa kita lihat adanya kesebandingan atau proporsional. Sama halnya ketika kalian membuat sebuah objek gambar, yang terpenting adalah membuat sebuah objek tersebut terlihat proporsional. Terlihat bentuknya tidak ada yang besar sebelah atau kecil sebelah. Nah ini bisa kita lihat bentuk dari apa ini? Bentuk apa ini, Naomi? Bentuk geometris dari apa ini? Dari bidang apa? Layang-layang ya, Bu. Good. Layang-layang. Nah, ini adalah bentuk dari layang-layang. Good. Untuk Naomi, kita lanjut.
terkait dengan keselarasan. Keselarasan itu berkaitan dengan pencahayaan, lalu komposisi dari warna itu termasuk ke dalam keselarasan. Ini bisa kita lihat adanya keselarasan warna dengan menggunakan warna-warna yang kontras, yaitu perpaduan antara warna primer dengan warna apa? Warna sekunder, warna-warna yang sama-sama Oke, warna-warna yang sama-sama kuat. Oke, kalau dilihat di dalam gambar, keselarasan apa yang tampak? Nasuhat? Ya, Bu. Ya, keselarasan apa, Nasuhat? Keselarasan bentuk, Bu. Oke, keselarasan bentuk, sama-sama bentuknya lingkaran. Good. Sekarang. Oke, good. Oke, lanjut. Selanjutnya ada unsur seni. Unsur seni bisa kita lihat dari komposisi kreasi ikat celup juga. Di sini ada yang pertama titik. Oke, bisa disebutkan apa pemahaman Wayan Eka Putra terkait titik? Wayan Eka atau Dewi? Baik Bu, titik adalah elemen atau unsur yang paling dasar dari seni rupa. Karena dari titik akan menghasilkan garis, bidang, bentuk. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Wayan Eka. Good. Jadi unsur terkecil dalam karya seni adalah unsur titik. Oke, lanjut line atau garis. Oke, untuk line atau garis ini dalam kita membuat sebuah karya tidak mungkin tidak adanya unsur garis ya. Pasti ada unsur garis supaya karya tersebut bersifat nyata. Oke, lanjut ada shape atau bentuk. Oke, di sini Ibu mau bertanya kepada Nurani, perbedaan bentuk dengan bidang apa, Nurani? Halo, Nurani. Ya, Ibu. Kalau bentuk itu ada tinggi sama lebarnya. Ya. Kalau bidang itu tempat kita bukan ya, Bu? Ya, betul. Bukan. Oke, intinya adalah bahwa bentuk itu dimensinya terdiri dari 2, atau yang disebut sebagai bangun datar dalam matematik. Oke, sedangkan untuk bidang sendiri adalah bentuk yang berupa 3, bidang sendiri bentuk yang 3 dimensi, atau yang disebut sebagai apa? Punya volume ya, Bu. Oke, punya volume. Good, Reni. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bidang. Oke, ada bidang geometris dan non-geometris. Biasanya non-geometris tidak ada dalam ikat celup, karena ikat celup terdiri dari bentuk-bentuk geometris. Ada, tetapi dengan teknik yang berbeda, yaitu teknik jelujur. Oke, lanjut untuk ruang sendiri, ini ada ruang datar ya, positif juga dengan negatif. Ada ruang yang berdimensi. Untuk kreasi ikat celup pastinya memiliki ruang 2 dimensi dengan positif dan ruang negatif. Artinya positif dan negatif di sini adanya gelap terang. Jadi berkaitan dengan gelap terangnya warna. Jadi warnanya kadang-kadang ada pencampuran warna gelap dengan warna terang. Oke, kita lanjut. Oke, di sini terkait dengan warna. Namanya warna berarti untuk kreasi ikat celup lebih kepada warna poli apa? Rani, yang lain? Polikromatik. Oke, Nasuhat, good. Jadi banyak warna karena dia memang pencampuran warna-warna yang banyak, tapi ada juga memang yang menggunakan satu warna atau mono. Oke, lanjut. Di sini ada tekstur semu dan tekstur nyata. Tentunya kalau untuk kain sendiri itu merupakan tekstur nyata. Oke, kecuali untuk media tisu. Tisu pasti memiliki tekstur semu karena ada bentuk artistik dari kegiatannya. Oke, untuk sekarang sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Reni sudah jelas, Nurani, Naomi,
Dewi, Intan. Sudah, Bu. Oke, sudah jelas ya, tidak ada pertanyaan. Oke, untuk penugasan sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai melalui PJ kelasnya, untuk membentuk 6 anggota kelompok dengan unsur dan prinsip yang terdapat pada kreasi ikat celup di bawah ini. Kemudian nanti untuk tayangannya silakan kalian nanti akan dilihatkan video mengenai motif-motif ikat celup yang akan kalian identifikasi. Oke, sebentar. Oke, sorry. Oke, silahkan diamati dulu. Oke, jadi Nggak ada suaranya ya, Bu? ada suaranya. Gak kedengaran, Kak? Belum terdengaran, Ibu. Belum, Bu. Sudah terdengar belum suaranya? Belum, Bu Filza. Share screen-nya sama sound-nya kayaknya, Bu. Iya, sudah sama sound-nya. Oke, ini berbagai kreasi ikat celup yang diaplikasikan ke dalam produk ya. Oke, videonya sudah ada di site yang sudah Ibu bagikan. Nanti silakan kalian lihat lagi. Sekarang bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Oke, untuk mengidentifikasi motif yang terdapat pada video pembelajaran di depan kalian. Jadi bisa kalian lihat juga di site yang sudah Ibu bagikan. Oke, melalui WAG. Oke, di sini ada berbagai motif. Oke, ada mulai dari motif spiral atau melingkar. Oke, silakan kalian identifikasi terkait dengan unsur dan prinsip rupa yang sudah tadi kita sama-sama pelajari. Oke, Ibu berikan waktu selama kurang lebih 3 menit, 5 menit untuk mendiskusikan kelompoknya. Oke, silakan di sini untuk mendiskusikan Reni dengan Maharani, Dewi dengan Naomi, lalu Intan dengan Ayu, Wayan Eka dengan Nasuhat, oke, dan yang lainnya yang sudah Ibu sampaikan. Oke, silahkan. Oke, untuk mendiskusikannya terkait dengan motif yang ada di dalam video pembelajaran. Oke, dan sudah Ibu share di site. Oke.
dan Naswat dengan Naomi ya. Oke. Gampang atau sulit? Gampang sulit, Bu. Agak sulit, Gampang Bu. sulit. Gampang susah Bu, Iya soalnya Bu, ini banyak lope-lope juga ya Bu gambarnya. Iya. Iya Bu, ada percak-percaknya juga Bu. Iya. Oke, pasti gampang lah karena kan unsur itu tadi ada disebutkan oleh Nasuhat, ada warna, ada titik, ada garis, garisnya seperti apa, ada garis yang tidak beraturan. Oke, lalu ada garis melengkung. Nah, itu sudah kalian juga pelajari sebenarnya implementasi dari pembelajaran di kelas 10 maupun di kelas 11. Sebenarnya untuk unsur dan prinsip tinggal perbedaannya hanya pada karya yang ditampilkan untuk kelas 10 dan 11 serta 12 berbeda. Oke. Untuk kelompok 1 sudah selesai. Oke, kelompok 1. Saya minta. Belum, Bu. Belum Bu, bentar lagi. Oke. Ibu, prinsipnya diidentifikasi semua ya. Tidak harus. Jadi apa yang kalian amati Yang dan ada, tampak ya, Bu. yang ada silahkan dituliskan. Oke, begitu Ayu Nurjana. Iya, iya Bu. Oke, jadi disesuaikan dengan struktur visual yang memang kalian lihat pada video pembelajaran yang kalian amati. Oke, sudah? Baik, Bu. Oke, sudah Maharani. Oke, silakan Maharani. Iya Bu. Oke. Untuk motif ini, yang pertama, Ya, Bu. bisa dipresentasikan secara lisan. Oke, kira-kira unsur. Motif unsurnya ini ada garis ya, Bu. Dia seperti Oke. bergaris-garis seperti itu. Oke. Mungkin Oke, sudah, Bu. Kemudian ini sekarang. Oke, Reni, silakan. Warnanya ya Bu. Warnanya polikromatik ya Bu. Iya. Oke, ada warna apa saja, Reni? Ada warna biru. Oke, good. Biru. Bukan biru, ungu ya Bu, ungu. Biru dengan ungu juga ada untuk biru untuk backgroundnya ya. Pink. Iya Bu, warna Oke. pink. Warna merah ke orange ya Bu. Oke, good. Iya, ada hijau, Oke. putih Bu. Oke, terima kasih Reni. Ada lagi Ya, sama-sama Bu. kelompoknya Ayu Nurjana dengan ketua kelompoknya Ayu. Bisa dipresentasikan untuk motif yang kedua. Itu warnanya apa Bu tadi Bu yang poli apa Bu? Polikromatik. Iya. Kromatik ya Bu. Warnanya ada warna hitam, hijau, terus itu ada pink-pinknya. Oke, lalu Prinsipnya itu kesatuan ya Bu ya. Ada kesatuannya. kesatuan dari mana? Dari yang lingkaran-lingkarannya itu Bu. Oke, dari lingkaran-lingkarannya yang membentuk sebuah objek ya. Oke, secara repetitif ya. Oke, ada lagi untuk kelompoknya Dewi gimana? Bisa membantu apa yang dianalisis oleh Ayu Nurjana kelompoknya?
Baik, Bu. Jadi dari kelompok kami lebih fokus ke unsur gelap terang atau unsur cahaya, Bu. Oke, untuk gelap terangnya seperti apa? Jadi ada kesan-kesan beberapa warna itu lebih pekat dibandingkan warna yang lain. Jadi itu membentuk seperti ada kesan yang lebih gelap atau lebih pekat di warna-warna tertentu dalam gambar tersebut. Seperti gambar yang pertama yang ada warna hitam dan hijau, lebih banyak terkesan warna hitam, Bu, di situ. Oke. Kemudian warna-warna hijau dan putihnya dibuat lebih tipis. Mungkin itu hasil dari teknik celup itu juga ya, Bu. Iya, Jadi pada saat betul. pewarnaannya lebih fokus diberikan di warna hitam sehingga memberikan kesan gelap terang, gelap yang di warna hitamnya dan terang di warna hijaunya. Dari kelompok saya dan Arum seperti itu, Bu. Oke, terima kasih untuk Naomi dan Dewi Arum. Lanjut untuk kelompok Nasuhat. Ya, Bu. Oke, untuk kelompok Nasuhat. Nah, Oke. yang saya lihat di situ ada garis, ada warna, juga terkesan seperti memiliki ruang, ya Bu ya. Oke. Warnanya polikromatik dan di situ ada kesatuan irama juga ada, Bu. Irama apa kira-kira? Ya, Irama apa iramanya kira-kira? seperti bentuk spiral, Bu. Oke. Terus center ya, Bu, terpusat tuh. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih Nasuhat. Lanjut untuk kelompoknya Eka, Wayan Eka. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ketika saya mengamati gambar itu, saya merasakan dari spiral tersebut. Oke. Spiral tersebut yang terasa kita akan masuk ke dalam sebuah ruang. Nah, itu yang saya rasakan ketika mengamati gambar ini, Bu. Selain itu, kontras-kontras warnanya ini juga menambah kesan gininya tuh, mau masuk ke dalamnya itu. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Wayan Eka dan hasil diskusinya. Oke, ini ya betul sekali semua yang sudah didiskusikan. Kita semua sama-sama bisa simpulkan dan evaluasi bahwa semua karya seni itu pastinya memiliki unsur dan prinsip dalam tatanan penyusunannya. Tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Supaya kita paham bahwa dalam penyusunan atau penataan unsur-unsur dan prinsip untuk menjadi karya yang estetis itu perlu kita pahami. Baik dari segi warna, tidak boleh kita mencampurkan warna asal sembarangan. Begitu kan dalam menggambar ilustrasi pun juga sama, sehingga harus ada komposisi antara warna gelap dan warna apa? Warna gelap dan warna terang. Oke, warna gelap dan warna terang. Oke, jadi kesimpulannya supaya kita lebih mengapresiasi bahwa dalam penyusunan, mengevaluasi bahwa dalam penyusunan sebuah karya seni, salah satunya adalah karya seni ikat celup, itu butuh adanya penyusunan unsur dan prinsip seni supaya karya seni tersebut terlihat estetis atau terlihat artistik. Oke, artistik itu tidak mementingkan keindahannya, tetapi lebih kepada nilai emosinya yang terdapat pada karya itu ada nggak sih gitu, perpaduannya itu ada nggak sih, nyambung nggak sih, nah itu dia. Oke, sedangkan estetika itu lebih kepada keindahan. Jadi maksud dari karya yang mau disampaikan itu seperti apa terlihat dari warnanya, sama seperti halnya pada karya seni lukis abstrak. Nah, itu juga melukis, salah satunya karya ikat celup itu melukis di selembar kain.
tetapi dengan teknik ikat dan celup. Jadi seperti itu. Nah, oke. Oke, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Itu evaluasi saya kiranya kalian sudah memahami bahwa dalam proses berkarya seni pasti ada unsur dan yang namanya prinsip. Oke, makanya dalam konsep berkarya itu penting dalam penentuan kita supaya karyanya itu bisa maksimal. Oke, bukan maksimal tetapi optimal ya, karena kalau maksimal itu melebihi batas kesempurnaan, oke, sedangkan optimal itu masih bisa dikejar. Oke, jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, ada yang Tanya dong, Bu. mau memberikan kesan? Oke, Nasuhat silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan. Ini dalam penggunaan warna menggunakan pewarna apa ya, Bu ya? Oke, nanti kita akan pelajari untuk teknik dan alat serta mediumnya pada pertemuan berikutnya ya, Nak. Oke, jadi pewarna menggunakan Ya, pewarna baik, Bu. reaktif. Oke, menggunakan pewarna reaktif dingin yang tidak membahayakan dan tidak membutuhkan kompor, tetapi langsung menggunakan botol ya. Jadi botol dikasih air dan berikan pewarnanya, ada pengikatnya, cairan pengikatnya sehingga warnanya nanti tidak akan luntur. Jadi seperti itu Nasuhat. Nanti kita akan proses berkreasinya di pertemuan ketiga dan juga keempat. Begitu ya, Nak. Oke, ada lagi yang Terima mau kasih, Bu. ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, jadi nanti kita praktek ya, Bu. Iya, nanti kita akan Membuat ini ya, Bu. ya, kita akan praktek ya, Reni, Ya, asik sesuai. Bu kalau Oke. praktek ya. Sesuai Ya, dengan makasih, Bu. observasi ya. Ya silakan. Bu, kalau Hani. misalnya nanti khas bagus Bu di baju saya malah kayak belepotan gimana? Oke. Yang terpenting kalau misalnya tidak akan belepotan ya, yang terpenting karya ikat celup itu tidak seperti karya seni lukis. Oke, kalau karya seni lukis apalagi kalau yang bentuknya itu realis ya, jadi tidak perlu takut ya, Nak. Jadi nggak membutuhkan proses yang lama, yang penting ada keterlibatan kalian atau keaktifan kalian untuk berani bereksplorasi. Karena nanti ada eksplorasinya ya Maharani. Oke, dengan menggunakan tisu. Oke, tisunya bukan tisu biasa untuk dandan, bukan. Tetapi ini menggunakan tisu memang khusus untuk eksplorasi ikat celup. Begitu, nah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang sudah pernah di SD atau SMP, namun motifnya saya masih motif spiral aja, Bu. Karena kan ada yang seperti itu, terus ada yang pakai kompor. Oke, ada di sini yang dulu Iya, masih Bu, SD. pernah Bu Pernah, pakai Bu. kompor, Bu. Iya, buat Nah, untuk di Kenapa SMA harus ini, panas-panas? kenapa Intan? Oh, panas-panas, Iya, Bu, ya. jadi ribet kalau pakai kompor. Iya, jadi untuk di SMA ini kita belajar hal yang baru dengan bahan dan medium yang baru juga. Oke, semangat untuk pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan ditutup dengan pembelajaran ini dengan doa, silakan. Untuk Wayan Eka sebagai ketua kelas dan Baik, Bu. hasil Terima kasih. presentasinya yang baik, silahkan. Baik, saya akan pimpin doanya. Baik, semuanya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Oke, sampai bertemu di pertemuan Siang. selanjutnya. Yang semangat dong. Oke, selamat. Semangat, Terima kasih, Bu. Semangat, Bu. Terima kasih, Bu. Semangat. Semangat dong. Semangat. Oke, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Dari Ibu.